Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Model Pembelajaran IPS SD yang beranggotakan Ratna Sukmawati, Safina Arif Nur Anissa, Sevia Nurul Istioza. Pendidikan IPS di SD. IPS adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Puskur 2001. Model pembelajaran untuk mengatasi masalah pendidikan IPS di SD. Model pembelajaran VCT. Langkah model VCT. Yang pertama, teknik evaluasi diri atau self-evaluation dan evaluasi kelompok atau group evaluation. Yang kedua, teknik lecturing. Model inquiry. Langkah-langkah inquiry. Yang pertama, orientation. Yang kedua, hypnothesis. 3, definition. 4, exploration. 5, evidencing. 6, generalization. Model bermain peta. Keterampilan menggunakan dan menafsirkan peta dan globe merupakan salah satu tujuan penting dalam pembelajaran pengetahuan sosial. Model portofolio. Langkah-langkah pembelajaran portofolio. Yang pertama, kelompok portofolio 1, 2, kelompok portofolio 2, 3, kelompok portofolio 3, 4, kelompok portofolio 4. Yang kelima, model role playing. Langkah-langkah role playing. Yang pertama, penjelasan umum. 2, memilih para pelaku. 3, menentukan observer. 4, menentukan jalan cerita. 5, pelaksanaan atau bermain. 6, diskusi dan permainan. 7, permainan ulang dan diskusi serta penelaahan. 8, mempertukarkan pikiran, pengalaman, dan membuat kesimpulan. 6, pendekatan ITM. Langkah pendekatan ITM. Yang pertama, menekankan pada paham konstruktivisme. 2, peserta didik dituntut untuk belajar dalam memecahkan permasalahan. 3, pola pembelajaran bersifat kooperatif atau kerjasama. Peserta didik menggali konsep. 4, konsep melalui proses pembelajaran yang ditempuh. 5, masalah-masalah aktual sebagai objek kajian. 6, pemilihan tema-tema didasarkan urutan integratif. 7, tema pengorganisasian pokok dari sejumlah unit ITM. National Council of Social Studies di Amerika Serikat menyatakan bahwa terdapat 10 konsep social studies. Yang pertama, kultur. Yang kedua, time, continuity, and change. Yang ketiga, people, place, and environment. Yang keempat, individual, development, and identity. Yang kelima, individual, group, and institution. Yang keenam, power, authority, and government. Yang ketujuh, production, distribution, and consumption. 8, science, technology, and society. 9, global connection. 10, civic ideals and practice. Sementara itu, di Indonesia, pembelajaran IPS diformulasikan dalam 14 aspek. Yang pertama, interaksi. 2, saling ketergantungan. 3, kesinambungan dan perubahan. 4, keragaman atau kesamaan atau perbedaan. 5, konflik dan konsensus. 6, pola atau patron. 7, tempat. 8, kekuasaan. 9, nilai kepercayaan. 10, keadilan dan pemerataan. 11, kelangkaan. 12, kekhususan. 13, budaya. Dan 14, nasionalisme. Kelebihan dan keunggulan. Guru lebih termotivasi untuk melakukan inovasi-inovasi dengan tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran baik dari aspek media, metode maupun evaluasi. Sumber pembelajaran lebih beragam. Guru harus lebih kreatif mencari sumber belajar. Karena pembelajaran lebih berpusat pada siswa, maka kerja guru bergeser ke fasilitator, mediator, dan katalisator. Guru dapat menggunakan sumber 13 belajar di sekitar siswa atau lingkungan sehingga pembelajaran lebih kontekstual.
Guru dapat menilai keberhasilan siswa setiap saat dalam proses pembelajaran. Kelemahan yang pertama, lebih banyak tergantung kepada guru sebagai manajerial kelas. Dua, komponen pendidikan khususnya kepala sekolah, guru-guru, tenaga kependidikan harus sinergis dalam komitmen pencapaian mutu pendidikan, khususnya dalam pengembangan keterampilan sosial. Yang ketiga, manajerial waktu oleh guru seringkali menjadi kendala terutama dalam diskusi di dalam kelas, sehingga tidak semua siswa secara merata dapat mengekspresikan temuan-temuannya. 4. Ketakutan terhadap target-target materi khususnya buku sering menjadi faktor utama sehingga guru kembali menjadi subjek material oriented. Yang kelima, guru sangat terbiasa dengan cara berpikir dan mengajar yang parsial berdasarkan disiplin ilmu sosial. Sekian penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.